Qaidah maka aktsara fi'lan kan aktsara fadlan. Sesuatu yang dilakukan dalam jumlah banyak, maka dia pun akan mendapatkan banyak keutamaan. Artinya bahwa jika seseorang melakukan suatu hal dengan kuantitas yang baik, yang banyak, maka ia pun akan mendapatkan keutamaan atau ganjaran yang baik. Nah, kaidah ini berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah, yaitu ajruki ala qadri nasabiki. Upahmu, hasilmu tergantung pada jerih payahmu. Ini bisa menandakan dua hal, bahwa apa yang akan diterima oleh seseorang dari hasil kerjanya itu sesuai dengan cara kerjanya. Apakah dia bekerja keras atau tidak. Ini juga bisa dimaknai bahwa secara makna lain kontekstual, kualitas kerja seseorang itu akan mengantarkan pada hasil yang juga sama dengan kualitas kerjanya. Kalau kita maknai sebagai sebuah sebuah cara pandang yang menghasilkan angka, maka kalau orang kerja yang lebih banyak, berbuat sesuatu lebih banyak, maka hasilnya lebih banyak. Atau juga orang yang bekerja atau melakukan sesuatu secara baik, secara kualitas, maka hasilnya pun baik secara kualitas. Nah, kalau dalam masalah ekonomi misalnya, bahwa ada orang mengatakan kerja cerdas daripada kerja keras. Tapi orang untuk mencapai kerja cerdas, ya maka harus kerja keras dulu. Tidak mungkin orang bisa langsung kerja cerdas tanpa kerja keras. Misalnya ada orang bekerja hanya 1-2 ketikan, klik, bisa menghasilkan puluhan juta. Sebelum dia mencapai puluhan juta dengan 1-2 klik, ada proses panjang, yaitu dia harus bisa memahami banyak aspek atau banyak perangkat atau banyak alat yang kemudian mengantarkan dia ke pengalaman itu. Ke pengalaman itu, yang pengalaman itulah yang akan memberikan dia bayaran yang tinggi, bukan kerja 1-2 kliknya itu. Kira-kira begitu. Contoh dari kaidah ini adalah bahwa sholat witir yang dipisah itu lebih utama daripada sholat witir yang disambung. Kenapa? Karena ada tambahan niat dan takbiratul ihram dan juga salam. Jadi kalau witir itu ada 2 cara. Misalnya 3 rakaat, bisa 2+1, bisa langsung 3. Kalau 3 berarti niatnya cuma 1, takbiratul ihram cuma 1, salam cuma 1. Kalau 2 dan 1 berarti niatnya dia 2 kali, takbiratul ihram dia 2 kali, salam dia 2 kali. Contoh yang lain adalah bahwa sholat sunnah dalam keadaan duduk lebih baik separuh daripada sholat sunnah yang dilakukan sholat sunnah yang dilakukan itu nilainya separuh dari yang dilakukan secara dengan duduk, itu mendapatkan nilai separuh daripada sholat yang dilakukan berdiri. Sholat yang berbaring itu separuh daripada sholat yang duduk. Nah, ada beberapa pengecualian dalam kaidah ini, bahwa tidak selamanya kuantitas itu menghasilkan keutamaan yang baik, keutamaan yang banyak. Pertama, sholat qashar lebih utama daripada sholat sempurna bagi orang yang melakukan perjalanan yang di atas atau yang melampaui yang memenuhi 3 marhalah atau masafatul qasir, jarak qasar atau lebih. Misalnya jarak qasar itu 90 km. Jadi orang yang berpergian 90 km atau lebih, maka lebih utama mengqasar sholat daripada sholat sempurna. Kenapa? Karena kalau orang melakukan sholat sempurna, dia hanya menjalankan hukum azimah saja, yaitu bahwa hukum azimah itu ya sholat biasa. Dia hanya melaksanakan perintah sholat 4 rakaat dan 4 rakaat di waktu yang biasa. Kalau orang sholat qashar, sholatnya tetap juga dia mendapatkan tambahan pahala, yaitu dia melaksanakan rukhsah yang juga itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat duha itu lebih afdol 8 rakaat. Kenapa? Yang paling banyak kan 12. Kenapa? Karena
8 rakaat itu meniru Rasulullah yang rutin 8 rakaat, lebih banyak 8 rakaat. Yang ketiga, membaca surat pendek dalam sholat itu lebih utama daripada membaca beberapa surah yang panjang atau membaca sebagian surah tapi panjang. Jadi mendingan surahnya tuntas, qul huwallahu ahad selesai, daripada potongan-potongan ayat yang ada dalam sebuah surat tapi tidak tuntas meskipun panjang. Dan ini juga berlaku bagi misalnya orang-orang yang mengimami di sholat jamaah. Yang ketiga, yang pengecualian yang keempat adalah sholat satu kali secara jamaah lebih baik daripada sholat 25 kali sendirian. Ada yang mengatakan 27 kali. Ini sebagaimana hadis bahwa sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Pengecualian yang kelima adalah sholat subuh lebih utama daripada sholat selain asar, bersamaan dengan fakta bahwa sholat subuh itu lebih pendek rakaatnya. Ada yang mengatakan, Imam Ibnu Hajar, asar lebih utama daripada subuh, isya, zuhur, maghrib, tapi tidak lebih utama daripada subuh. Meskipun keutamaannya bertingkat-tingkat, tapi bukan berarti seseorang hanya sungguh-sungguh di salah satu sholat saja, tapi semuanya. Pengecualian yang keenam, sholat witir 1 rakaat yang diringkas lebih utama daripada 2 rakaat subuh menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i yang jadid, bahkan lebih baik daripada tahajud. Yang ketujuh, meringankan 2 rakaat subuh lebih utama daripada memperpanjangnya, alias mempersingkat 2 rakaat subuh lebih utama daripada berlama-lama. Yang kedelapan, sholat Idul Fitri dan Idul Adha lebih utama daripada sholat gerhana matahari, karena sholat Id lebih susah, alias lebih berat syarat-syaratnya dan orang melakukannya perginya. Dan sholat Id itu fardu kifayah menurut satu pendapat, berbeda dengan sholat kusuf yang itu sholat sunnah. Yang kesembilan, menghimpun antara kumur-kumur dan menyesap air ke hidung ketika wudhu dengan 3 sesapan lebih utama daripada 6 kali dipisah. Yang ke-10, memisah 2 bagian basuhan lebih utama daripada menggabungkannya kemudian menjadi 6 bagian. Yang ke-11, bersedekah dengan daging kurban yang dia korbankan sesudah dia makan bagiannya lebih utama daripada menyedekahkan semuanya. Yang ke-12, ihram dari miqat lebih utama daripada di sekitar orang yang tinggal di sekitar penduduk di haram tersebut, menurut salah satu pendapat yang azhar. Yang ke-13, haji dan wukuf dengan menggunakan kendaraan lebih utama daripada berjalan kaki, karena Nabi melakukan hal tersebut. Yang ke-14, tahiyatul masjid 2 rakaat lebih utama daripada lebih dari 2 rakaat tapi dengan 1 salam. Yang ke-15, ta'awuz dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang itu saja lebih utama daripada ditambahi dengan a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Qaidah al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Kewajiban tidak bisa ditinggalkan kecuali melakukan kewajiban yang lain. Artinya, seorang mukallaf tidak boleh meninggalkan kewajiban yang diwajibkan pada dirinya kecuali melakukan kewajiban yang lain yang
sama atau setara atau lebih di atasnya. Oleh sebab itu dari kaidah ini muncul beberapa cabang bahwa sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan dengan yang sunnah. Sesuatu yang harus ada tidak boleh ditinggalkan dengan sesuatu yang tidak harus ada. Kemudian ada juga ungkapan lain bahwa kebolehan sesuatu yang tidak disyariatkan tidak boleh kebolehan sesuatu yang kalau tidak disyariatkan maka tidak boleh menunjukkan kewajiban sesuatu itu. Kemudian maka nama mamnu'an idza wajib ijaza wajib. Sesuatu yang dilarang ketika boleh maka menjadi wajib. Termasuk cabang dari kaidah ini adalah memotong tangan. Yang di atas tadi adalah ungkapan-ungkapan lain dari kaidah ini. Memotong tangan bagi orang yang mencuri. Ini sama dengan ungkapan maka mamnu. Jawazu ma law lam yusra' lam yajuz dalil ala wujubi. Kalau saja ini tidak disyariatkan maka tidak boleh wajib atas pelaksanaannya. Pada hakikatnya memotong tangan itu kan nggak boleh melukai seseorang. Tapi karena disyariatkan bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya, maka kalau saja ini tidak diwajibkan maka dilarang atau haram. Begitu juga menegakkan hukum bagi para pelaku kriminal. Itu kan banyak hukuman-hukuman itu diberlakukan dengan cara salah satunya menyakiti anggota tubuhnya. Tapi kalau saja ini tidak disyariatkan, ya maka tidak boleh. Tapi kalau disyariatkan, ya maka ada yang menandakan ini harus dilakukan. Yang kedua, kewajiban memakan bangkai bagi orang yang kelaparan dan tidak ada pilihan lain. Jadi kan ada dua kewajiban di sini. Pertama, kewajiban menjauhi larangan Allah. Yang kedua, kewajiban menjaga nyawa. Nah, kalau ini kan berarti ada dua hal yang bertentangan. Maka dalam hal ini kewajiban menjauhi sesuatu yang dilarang itu ditinggalkan untuk melakukan kewajiban yang lain yang itu berupa menjaga nyawa. Yang ketiga, khitan. Khitan itu kan memotong alat kelamin manusia atau anggota tubuh manusia. Kalau saja tidak diwajibkan maka haram. Ini sama dengan kasus potong tangan di atas. Kemudian ada beberapa pengecualian kaidah dari al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Pengecualian pertama adalah sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu tidak wajib, semuanya sunnah. Tapi kalau tidak disyariatkan maka tidak boleh. Jadi kan sujud sahwi dan sujud tilawah adalah konsekuensi akibat dari kalau sujud sahwi itu meninggalkan sesuatu yang sunnah ab'ad, kalau sujud tilawah itu karena mendengar suatu ayat sajdah dalam. Jadi kan ketika orang meninggalkan surah ab'ad kan berarti dia disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Artinya dia menambahi sesuatu di dalam sholat. Tapi kalau tidak disyariatkan, yang asli tidak boleh. Begitu juga sujud tilawah. Ketika lagi berdiri baca ayat Al-Quran terus didengarkan orang ada ayat sajadah kemudian sujud tilawah, itu juga sama menambahi ayat. Tapi ini dibolehkan. Dan yang wajib di sini kan tetap ada pada rukun sholat. Tapi kewajiban untuk menjaga rukun sholat tetap sempurna itu ditinggalkan karena ada sujud sahwi ataupun sujud tilawah. Dalam hal ini yang wajib ditinggalkan untuk melakukan yang sunnah karena disyariatkan. Yang kedua, pengecualian yang kedua adalah melihat perempuan yang dilamar itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi karena syariat menganjurkan, maka boleh dilakukan.